Sambo, Kamarudin, kejahatannya berjubel, melibatkan banyak polisi. Kemungkinan nanti para terdakwa atau tersangka terdakwa maupun penasihat hukumnya akan mengajukan keberatan atau eksepsi dalam bahasa perdata. Kemudian setelah itu, maka jaksa akan menanggapi keberatan itu, kemudian akan ada putusan sela atau putusan antara. Setelah itu masuklah ke pemeriksaan saksi-saksi. Tentu saya sebagai pelapor akan lebih dulu diminta keterangan, kemudian ayah dan ibunda daripada almarhum apakah betul memberi kuasa kepada saya dalam menangani perkara ini. Setelah itu masuklah kepada Pera, kepada tantenya almarhum, kepada saksi-saksi lain. Saya siapkan 11 orang. Kemudian nanti para terdakwa ini akan diperiksa secara splitsing atau secara cara split, yaitu supaya terdakwa yang satu menjadi saksi terhadap terdakwa yang lain dan terdakwa yang lain menjadi saksi terhadap terdakwa yang satu. Negara kita ini negara hukum. Kiranya sesudah selesai nanti proses hukum baru kita berbicara soal maaf-maafkan. Memang kita dianjurkan sesama manusia saling memaafkan, tapi kita tinggal di negara hukum, kita biarkan dulu proses hukum berjalan. Proses hukum selesai baru kita maafkan. Baru kita bicarakan soal itu. Kita tidak mau mendahului hukum, proses hukum. Kalau memang secara agama kita diajarkan untuk saling memaafkan. Tapi lantaran kita tinggal di negara hukum, kita ikuti dulu proses hukum yang berlaku di negara kita. Insya Allah, sesegera mungkin kami limpahkan pengadilan. Karena kami ingin perkara ini segera mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Sehingga saya tidak menunda-nunda waktu pelaksanaan pelimpahan ke pengadilan. Dan saya akan sesegera mungkin, karena surat dakwaan sudah kami koreksi dan kami terus perbaiki, sempurnakan supaya dalam pelaksanaan persidangan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum keluarga Brigadir C, mengatakan Ferdi Sambo memiliki kejahatan cukup banyak yang melibatkan banyak anggota polisi. Dalam keterangannya kepada Kompas TV, Kamarudin mengaku sudah mengidentifikasi apa saja kejahatan bekas Kadif Propam Polri tersebut. Namun, Kamarudin mengaku dirinya belum melaporkan ke polisi meski mengetahui sejumlah kejahatan yang menurutnya telah dilakukan Ferdi Sambo. Lantaran, kata Kamarudin, kejahatan yang diduga dilakukan Ferdi Sambo melibatkan banyak polisi. Kamarudin dikonfirmasi apa saja kejahatan Ferdi Sambo yang dikatakan telah diidentifikasi dan melibatkan banyak polisi. Ia pun membeberkan Ferdi Sambo diduga terlibat kasus konsorsium judi 303, rekayasa perkara, dan gratifikasi. Maka itu Kamarudin berpesan kepada suami dari Putri Chandrawati tersebut untuk benar-benar bertobat dan menyadari semua kesalahannya. Dalam keterangannya, Kamarudin juga merespon perihal Ferdi Sambo yang meminta maaf kepada keluarga Brigadir C. Kamarudin mengaku sebagai penasihat hukum keluarga Brigadir C siap mengkomunikasikan hal tersebut ke kliennya. Namun Kamarudin tidak sepakat jika Ferdi Sambo menilai istrinya atau Putri Chandrawati tidak bersalah dalam kasus pembunuhan Brigadir C. Sebab baginya Putri Chandrawati adalah pelaku. Sebelumnya dalam tahap 2 perkaranya Ferdi Sambo sempat menyampaikan rasa penyelesaian. Ia kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada pihak-pihak yang akhirnya berdampak akibat perbuatannya, sehingga kepada orang tua Brigadir C atau Yosua. Dalam pernyataan keduanya, Ferdi Sambo kemudian menyampaikan jika istrinya Putri Chandrawati tidak bersalah dan tidak melakukan apa-apa. Kemudian Ferdi Sambo mengungkapkan dirinya siap menjalani proses hukum untuk 2 perkara yang disangkakan, yakni pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan. Ferdi Sambo tetap ditahan di Makobrimob dari Jakarta, dikutip dari Antara. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Jampidum Kejaksaan Agung Kejagung RI Fadil Jumhana mengatakan sesuai hasil koordinasi dengan Bareskrim Polri, tersangka Ferdi Sambo HK AN ARA tetap ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Selanjutnya untuk tersangka RE dan KM juga ditahan di Bareskrim Polri, sedangkan tersangka PC ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung RI Jakarta Pusat. Fadil mengatakan pelaksanaan tahap 2 akan dilaksanakan di Japimdum Kejagung RI Rabu untuk barang bukti yang akan diserahkan. Selanjutnya juga sudah diverifikasi pada Selasa 4 Oktober. Dalam kesempatan tersebut katanya tersangka FS, RE, RR, KM, dan PC dikenakan pasal 340 dan 338 KUHP.
Sedangkan terkait kasus tindak pidana merintangi proses hukum atau obstruction of justice, para tersangka yaitu FS, HK, AN, ARA, CP, BW, dan IW dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau IT sebagaimana diatur dalam KUHP. Sikap manis Brimob ke Ferdi Sambo saat di Kejagung disorot. Awak media teriak sampaikan protes. Dikutip dari tribunjakarta.com. Saat Ferdi Sambo dan tersangka pembunuh Brigadir C yang lain tiba di Kejaksaan Agung Kejagung dalam acara penyerahan berkas tahap 2 pada Rabu 5 Oktober 2022, sekitar pukul 11.44 waktu Indonesia Barat, cuaca sedang turun hujan. Dengan pengawalan mobil Barakuda Brimob, mereka turun untuk langsung masuk ke dalam kantor Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Japimdum. Pelaku yang tampak istimewa diberikan kepada Ferdi Sambo kala itu. Berawal dari tindakan anggota Provos yang menggunakan jas hujan berwarna kuning menghalang-halangi area tangkapan gambar awak media, beberapa kali awak media yang meliputi meminta agar Provos tersebut tak menghalangi tangkapan gambar. Namun di luar dugaan, Provos tersebut justru mengambil payung dan semakin menghalangi tangkapan gambar awak media. Provos tersebut kemudian menyerahkan payung ke salah satu anggota Brimob dan memayungi Ferdi Sambo saat keluar kendaraan taktis. Payung yang menghalangi area tangkapan gambar wajah Ferdi Sambo itu sontak membuat awak media kecewa, khususnya para fotografer. Beberapa awak media mempertanyakan perlakuan yang dianggap tak wajar kepada para tersangka tersebut. Pasalnya, baru kali ini para tersangka dipayungi oleh petugas Provos dan anggota Brimob. Kuat Ma'ruf beda sendiri. Pantauan tribunjakarta.com, kala itu Kuat Ma'ruf tampil berbeda sendiri. Tersangka pembunuhan Brigadir C yang lain hadir di Kejagung ditemani oleh kuasa hukum atau pengacara mereka masing-masing. Namun tidak begitu dengan Kuat Ma'ruf. Berdasarkan foto-foto yang diterima Tribun Jakarta di saat Ferdi Sambo menghadap ke pihak Kejagung, ia ditemani oleh pengacara Arman Hanis. Arman Hanis setia duduk di samping Ferdi Sambo. Ferdi Sambo terlihat bersalaman dengan pihak Kejagung, lalu yang melepas baju tahanan dan berganti memakai rompi tahanan berwarna merah. Hal serupa juga dilakukan oleh Putri Chandrawati, Baradae, dan Brib KRR. Akan tetapi Kuat Ma'ruf berbeda sendiri. Ia menghadap pihak Kejagung tanpa didampingi oleh pengacara. Lalu, apakah Kuat Ma'ruf tak punya pengacara seperti tersangka pembunuhan Brigadir J yang lain? Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, penyidik pasti selalu menyediakan pengacara, sebab hal tersebut merupakan hak dari seorang tersangka. Dikatakan Dedi, ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, maka haknya harus dilindungi. Hal tersebut sesuai dengan KUHP. Namun sosok pengacara